Teteretet, hai hai. Hai guys, welcome back to our channel di Hongscrew. Jadi kita ada di studio baru kita. Keren kan? Di rumah kita sendiri lah ya. Ini studio yang kita Ini studio kita atur sendiri atas bantuan KG terutama. Terus KG yang ngatur. Maaf. Jadi kenapa kita di studio baru? Soalnya kita bakal masuk ke segmen baru dari Hongscrew, yaitu fun fact. Iya. Jadi kita hari ini bakal bacain 5 fun fact yang menarik yang ada di seluruh dunia. Mau tahu apa aja, langsung kita lanjut ya. Fun fact yang pertama. Fun fact yang pertama ini tentang buaya. Pasti kalian tahu lah ya buaya itu kayak gimana. Iya, Bukan buaya laki ya. Bukan buaya laki ya. Tapi ada juga buaya betina. Buaya bukan buaya yang kayak gitu ya, kayak Itu gitu. tuh. Pokoknya buaya hewannya nih, buaya. Jadi selain buaya yang kita tahu, sebenarnya banyak fakta-fakta menarik dari si buaya ini sendiri. Fakta yang pertama, dia tidak pernah membunuh dengan gigitan. Jadi si buaya ini nggak pernah. Jadi dia tuh cuma gigit untuk mencengkram lalu menenggelamkan mangsanya. Sadis loh, sumpah. Sadis kan. Jadi dia motif pembunuhannya dengan menenggelamkan mangsanya. Jadi dia nggak pernah bunuh dengan gigitan ya. Jadi dia cuma gigit biar melukai lawan terus membunuhnya di dalam air. Setelah nggak tahu fungsi gigi. Oke. Ya. Setelah dia membunuh mangsanya, dia bawa lagi ke daratan lalu dia mulai makan di daratan. Keren ya. Keren. Kayak pas itu hantu dibilang lucu. Pas itu baru tadi deh. Iya. Terus fakta tentang buaya yang kedua. Kalian pasti tahu kan ya, air mata buaya. Biasanya ini dibuat untuk orang-orang yang mendramatisir keadaan. Kayak biasa aja tapi didramatisir gitu, dibuat nangis-nangis gitu ya kan? Apa tuh? Nggak tahu nih. Enggak. Jadi sebenarnya air mata buaya ini sendiri diambil istilahnya dari si buaya itu sendiri, dari si hewan yang buaya itu. Jadi, Soalnya dia kan nggak pernah ngunyah makanan ya. Jadi dia itu selalu menelan makanannya kayak si ular, dia langsung nelan makanannya. Sebenarnya kan kita tahu hidung sama tenggorokan itu satu saluran. Jadi si buaya ini maksa daging makanannya ini langsung masuk ke tenggorokan. Akibatnya kita pasti keselak kan, kita pernah kan ya keselak ya kan. terus nangis. Nah, sama kayak buaya, dia berusaha nelen makanannya langsung mengeluarkan air mata. Jadi istilah air mata buaya ini sendiri diambil karena si buaya ini seolah-olah kelihatan sedih kan yang ngeluarin air mata, tapi sebenarnya hatinya seneng dapat mangsa gitu. Buang air mata. Buang-buang air mata. Terus fakta yang ketiga, buaya ini menelan kerikil. Nggak guna sumpah. Nggak guna. Akalnya di mana? Jadi sebenarnya kerikil ini digunakan dia semaksimal mungkin, tapi Buat apa? jadi kan dia nggak ngunyah makanannya ya kan. Iya. Jadi dia itu menggunakan kerikil ini, dia telan. Terus daging yang dia makan tadi dibantu cerna dengan kerikil tadi. Jadi biar lambungnya mungkin nggak bekerja terlalu ekstra, tapi kan dia harus bekerja dengan kerikil juga dong. Tapi pokoknya dia berusaha mencerna dengan si kerikil ini. Terus lanjut fakta yang keempat, si buaya ini jarang makan. Makan. Buaya ini jarang makan. Jadi kalau kalian mau belajar puasa sama buaya, karena dalam setahun kita punya 65 365 hari, tapi buaya cuma makan 50 kali dalam 1 tahun. Bayangin Guys, kita puasa 1 bulan itu harus kuat-kuatan ya kan. Dan itu puasanya nggak full dong, kita cuma dari pagi subuh sampai maghrib. Tapi buaya ini cuma 50 kali makan dalam sehari. Bulan beberapa kali doang makannya kan. Jadi Kita berdua tangan. Jadi buaya ini menyimpan energinya dalam tubuh, lalu dia lepaskan lagi nanti saat dia butuh. Tuh. Jadi kayak menyimpan energi lah ya. Terus fakta yang keberapa ini tadi? Kelima. Kelima atau keenam? Fakta yang kelima ini, buaya akan membuka mulutnya untuk meninggikan badan. Jadi kita biasanya makan itu juga untuk menjaga suhu tubuh kita kan. Tapi si buaya ini nggak pakai suhu tubuhnya. Jadi dia berjemur itu untuk menghangatkan tubuh, lalu membuka mulutnya untuk mendinginkan tubuhnya. Jadi
Sinarnya masuk gitu. Jadi makanannya ini full untuk energi dia sendiri ya. Makanya dia bisa makan 50 kali dalam setahun. Pakai sinar matahari kan? Ya dia cuma menghangatkannya pakai sinar matahari. Tapi alah. kalau dingininnya buka mulut, jadi kayak ngeluarin sinar matahari mungkin ya. Oke, terus kita lanjut beralih dari si buaya masuk ke fun fact yang kedua. Fun fact yang kedua ini tentang hari, guys. Hari yang paling menyebalkan. Menurut kalian nih, hari yang paling menyebalkan itu hari apa sih? Senin atau Selasa? Senin. Oke. Pasti kalian punya jawaban sendiri-sendiri lah ya. Pasti ada yang jawab Rabu, ada yang jawab Jumat gitu. Tapi kita nih, cewek-cewek yang nggak kita tahu, sebenarnya kita punya jawaban tersendiri tentang hari yang paling menyebalkan. Yaitu hari Rabu. Mengapa? Jadi dalam suatu penelitian, sebuah riset yang dilakukan oleh Tenning Sintrops, dia melakukan hasil risetnya ini menjelaskan bahwa 1 dari 10 wanita merasa hari Rabu adalah hari yang paling menyebalkan. Jadi 2/3 korespondennya ini terlihat kayak kurang berenergik gitu ya, berenergik terus kayak ngerasa paling jelek di hari Rabu pukul 15.30 sore. Jadi Ayo, waktu setengah 4 sore hari Rabu. Kita pasang alarm nih. Langsung lihat ke kaca. Jelek gak? Iya, aku jelek. Terus jadi fakta ini ada alasannya ya. Fakta ini ada alasannya dong, pastilah ya. Alasan yang pertama, Mengapa? Dan jelaskan. Ikut alasan yang pertama karena wanita itu kekurangan energi waktu hari Senin malam. Jadi Senin malam dia ngeluarin energi banyak kan dari habis ngerjain tugas, deadline dan lain sebagainya. Jadi dia bakal kurang tidur. Nah, efek dari kurang tidur ini bertahan sampai 48 jam. Makanya kelihatan waktu hari Rabu pukul setengah 4 sore, kita bakal kayak ngerasa, aduh nyebelin banget sih gitu. Kadang ada hari yang kita jelek. Mungkin hari itu adalah hari Rabu, cuma kita nggak sadar. Mungkin kita harus ngelihat hari ya kayaknya. Ya, aku cantik tuh orang tidur. Terus, alasan yang kedua itu karena wanita cenderung menghabiskan terlalu banyak energi waktu weekend. Jadi waktu akhir pekan nih, kita kan kayak udah Bebas, nggak ada tugas. Nah, udah bebas kan, yang nggak ada tugas dari weekday. Berat banget gitu. Akhirnya sih di waktu weekend ini kita dapat waktu. Jadi kita biasanya langsung habisin kan waktu bareng teman-teman, waktu buat main dan lain sebagainya. Akhirnya Seninnya capek itu tadi, terus langsung deh hari Rabunya kita ngerasa kayak aduh nyebelin banget sih. Lanjut gitu. terus gitu. Oke, lanjut kita masuk ke fun fact yang ketiga. Oke, fun fact ketiga ini tentang sebuah suku yang ada di kutub utara di daerah Rusia atau Greenland. Apa namanya? Kalian tahu kan suku Eskimo atau suku Inuit? Mana saya tahu? Saya Kamu nggak tahu? laras. Iya, kamu laras, kamu nggak tahu ya. Oke, jadi suku Eskimo ini bertempat tinggal di daerah-daerah yang dingin. Kita butuh kulkas kan ya untuk mendingan makanan, karena kalau nggak didinginkan busuk dong, cepet busuk kan, pasti hangat terus busuk ya. Ya. Terus menurut kalian nih, mereka itu perlu nggak sih kayak butuh kulkas? Perlu dong. Karena di dalam kulkas itu kayak ada zat-zat besi yang baik untuk makanan. Makanannya udah mengandung zat besi. Jadi benar ya kata Laras, suku Eskimo itu perlu kulkas untuk menjaga makanannya akan tetap segar. Kenapa sih pakai kulkas? Padahal kan udah dingin ya. Tapi kan kalau misalnya di suhu di sana itu bisa sampai di bawah 0 derajat kan. Makanya mereka butuh kulkas untuk tetap menjaga makanannya tetap dingin tapi tidak beku. Ya. Sementara karena semua keluarga nggak punya kulkas nih, akhirnya mereka menggunakan kulit hewan untuk menjaga makanannya tetap awet. Jadi karena kulit hewan itu hangat ditambah udara, jadi imbang lah ya buat kayak pengganti kulkas. Karena nggak kedinginan kan? Nggak kan, mereka punya bulu tebal. Oh iya, rata-rata memang. Oke, lanjut ke fun fact yang keempat. Fun fact yang keempat ini tentang kecoa, tentang Book of Record juga. Jadi kalian mau nggak makan kecoa? Hidup atau enggak lah? Hidup atau mati? Mana yang mau makan kecoa gitu? Aku segabut-gabutnya aja lo nggak kayak gitu. Enggak mau. Kita gabut bermanfaat kan guys. Ini Enggak tuh. Tapi sebenarnya ada seseorang
seorang laki-laki bernama Ken Edwards yang berasal dari Gloucester, Derbyshire, Inggris, yang berprofesi sebagai penangkap tikus dan seorang trainer. Dia berhasil makan 24 kecoa dalam 1 menit. Jadi dia melakukan aksi ini untuk memenuhi tantangan dalam sebuah acara TV Inggris yang menantang dia untuk memakan kecoa dalam waktu 1 menit sebanyak-banyaknya ya. Terus si Ken ini kayak nggak mau dong, dia kan udah berprofesi sebagai penangkap tikus. Dia mau membuktikan kalau dia nggak jijik, masa kecoa aja jijik gitu kan. Akhirnya dia membuktikan, dia berhasil makan 24 kecoa dalam waktu 1 menit. Bayangkan gitu, Satu kecoa aja kayak bahkan apalagi kalau tiba-tiba kecoanya terbang. Tolong. Jadi dia bahkan bisa mencatatkan namanya dalam Guinness Book of Record dalam kategori sebagai pemakan kecoa terbanyak dalam waktu 1 menit. 1 menit cuy. Gila gak sih? 24. Terus kita masuk ke fun fact yang ke-5. Fun fact ke-5 ini tentang games. Pasti kalian pasti antara kalian ada yang gamers kan. Kita sendiri pasti main games lah. Pasti. Sementara banyak cewek-cewek biasanya kayak ngomel atau orang tua ngomel anaknya atau cowoknya main games terus jadi gamers. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya dari games ini punya banyak manfaat. Jadi games ini punya manfaat guys, nggak jadi kayak pengangguran gitu, nggak. Jadi manfaat yang pertama nih, solid ketika bekerja sama dalam tim. Betul, aku kayak parah boy. Kayak. Udah. Iya. Okay. Jadi kenapa mereka solid dalam bekerja sama tim? Karena mereka terbiasa dalam permainan multiplayer di mana mereka bukan dipaksa ya, diharuskan untuk bekerja sama. Jadi mereka akan solid untuk bekerja sama dalam memenangkan sebuah games, biasanya dalam grup atau teams. Terus manfaat yang kedua, bisa belajar bahasa dengan seru. Nggak harus Inggris, nggak harus Inggris. Mungkin banyak games-games yang berbahasa Inggris, tapi kan dalam games-games itu kita dapat teman internasional nih. Ya. Terus kita bakal belajar bahasanya, belajar budayanya. Jadi kita bakal punya pelajaran sendiri lah. Kita nggak boring dong. Nah, kita nggak boring belajar dari cuma sekolah atau les dan lain sebagainya. Dari games pun kita bisa. Tuh. Terus manfaat yang ketiga mudah menghilangkan stres. Jadi waktu kita udah nggak mood, udah capek dalam rutinitas sehari-hari, kita bakal main games buat menghilangkan rasa stres itu sendiri. Apa nih? Terus manfaat yang keempat, kita bakal memiliki banyak teman. Seperti kayak yang tadi, belajar banyak bahasa dari teman kan. Jadi di games ini kita bakal dapat tim dari seluruh dunia ya, internasional. Kita bakal punya tim, punya teman-teman sendiri dari games ini. Pasti kalian punya lah ya teman-teman games gitu. Enggak. Teman-teman dunia maya. Enggak. Ya mungkin kalian nggak punya. Enggak kok. Kakak punya. Oke, fungsi manfaat yang kelima, yaitu tidak mudah menyerah dan pandai menyusun taktik. Jadi Naruto. Jadi karena mereka punya misi-misi tersendiri dalam games, mereka pasti nggak mudah menyerah untuk menyelesaikan misi itu. Mereka nggak bakal menyerah untuk masuk ke level tingkat yang tinggi gitu kan. Terus mereka pintar menyusun taktik. Jadi selain nggak mudah menyerah, mereka pintar menyusun taktik biar rank mereka naik, level mereka tinggi gitu. Jadi walaupun nggak di game saja nih, mereka pasti bakal manfaatin kemampuan itu di dunia nyata untuk memecahkan masalah sehari-hari. Terus manfaat yang ketujuh, mereka mampu menghasilkan uang dengan cara yang keren. Nih guys, dari game. Jadi banyak kan ya programmers yang Backsound. Programmers yang pro gitu. Pasti mereka banyak ikut turnamen, lalu dapat uang dari situ. Bahkan ada yang kayak menjual jasa games gitu agar dapat uang. Jadi penghasilannya nggak stuck di kerjaan gitu-gitu aja. Dari games pun kita bisa dapat uang. Jadi itu 5 fun fact yang kita bacain hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, komen. Oke, jangan lupa Like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian.
Oke. Oke guys, see you next time. Thank you for watching. Tetetetet.